Sidang pra-peradilan lanjutan yang diajukan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto kembali dilanjutkan. Pada sidang hari ini, pihak KPK dan pihak Hasto telah menyerahkan kesimpulan masing-masing dan sidang putusan akan dilaksanakan Kamis besok. Kesimpulan dari pemohon maupun termohon dinyatakan selesai. Selanjutnya sidang ditunda pada hari Kamis tanggal 13 Februari pukul 4 sore dengan agenda pembacaan putusan. Sidang ditutup. Sidang pra-peradilan lanjutan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali dilanjutkan. Dalam sidang hari ini, kedua pihak yakni KPK dan Hasto sudah menyerahkan kesimpulannya masing-masing. Sementara sidang akan dilanjutkan pada Kamis 13 Februari 2025 dengan agenda putusan hakim. Kuasa hukum Hasto, Roni Talapesi, menyebutkan bahwa Hasto dan tim kuasa hukum yakin pra-peradilan ini akan dikabulkan karena fakta dan bukti yang ada tidak mencukupi. Kita di negara hukum di Indonesia tentunya kita taat terhadap hukum, dan dalam hal ini semua proses persidangan sudah berjalan dan lancar dan besok akan ada putusan. Tentunya kami dengan dalil yang kami sudah sampaikan melalui agenda permohonan, kemudian pembuktian lewat saksi fakta dan ahli yang kami sampaikan, kami meyakini bahwa pra-peradilan ini akan dikabulkan tanpa mendahului dari Yang Mulia Hakim yang memimpin persidangan ini. Karena kami melihat fakta-fakta, melihat bukti-bukti yang ada bahwa proses pertersangkaan dari Mas Hasto ini secara formil maupun kemarin kita sudah masuk ke agenda material ini tidak mencukupi bukti atau masih perlu kita cermati, dan inilah yang kita koreksi. Sebelumnya, pra-peradilan diajukan oleh Hasto Kristianto usai ditetapkan sebagai tersangka kasus suap bersama Harun Masiku dan merintangi penyidikan kasus Harun Masiku. Hasto meminta status tersangkanya dinyatakan tidak sah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto siap menghadapi apapun putusan hakim atas gugatan pra-peradilan yang diajukannya. Namun ia mengingatkan hakim mendengarkan kata hati dalam membuat keputusan. Tugas menjadi seorang hakim tidaklah mudah, karena harus memiliki pemahaman mendalam pada nilai keadilan. Nilai keadilan bukan semata-mata berasal dari buku-buku ilmu hukum, akan tetapi dari pemahaman yang bersumber dari hati nurani yang paling dalam. Apalagi kemarin setelah melihat bagaimana secara formil dan material memang banyak hal-hal yang menegaskan bahwa keadilan itu akan ditegakkan. Sehingga apapun keputusannya kami akan hormati, kami percayakan sepenuhnya kepada hakim yang kami percaya akan mencari keadilan itu. Sebagai warga PD Perjuangan, tentu kami siap menerima segala konsekuensi, tetapi sikap politik saya adalah berjuang bagi tegaknya demokrasi, menjalankan konstitusi, dan juga memerangi berbagai hal yang tidak benar terkait dengan penyalahgunaan hukum. Dari fakta-fakta yang ditampilkan kan banyak kejadian-kejadian, sehingga ada ahli yang kemudian menyimpulkan bahwa saya ini ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu dan kemudian baru proses yang lain dilakukan. Banyak juga ada saksi intimidasi, tetapi sekali lagi semuanya kami serahkan kepada keputusan hakim. Apapun keputusannya kami akan taati sepenuhnya.